Inilah momen besar, ya, momen turunnya Al-Quran dengan bulan suci Ramadan, ya, momen dengan hari raya Idul Adha, ya, dengan penentuan sikap, dan yang ketiga adalah momen, ya, momen saya istilahkan momen Muharram ini adalah momen pergerakan, momentum peletakan gerakan, ya, pergerakan, ya, karena inti daripada ditetapkannya, ya, ditetapkannya bulan Muharram sebagai tahun baru, ya, tahun baru Islam, karena mengambil spirit dan semangat hijrah, ya. Dan hijrah itu sudah menjadi satu akumulasi dari kekuatan konsepsi paradigma dan kekuatan bulan Zulhijjah pengambilan sikap. Nah, ini menyatu dalam gerakan yang dipentaskan oleh Rasulullah SAW, yaitu hijrah, ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa diambilnya tak Muharram sebagai diambilnya Muharram sebagai tahun baru Islam dan penentuan sebagai tahun baru Islam itu dimulai daripada spirit, ya, spirit perjuangan yang dimiliki oleh sahabat, ya, oleh sahabat untuk menentukan bahwa tahun baru Islam itu, ya, adalah Muharram, karena di bulan itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, hijrah. Jadi momentum hijrah, ya. Hijrah ini kalau kita lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam pentas hijrah ini memang luar biasa, ya, luar biasa kekuatan spirit dan pengambilan sikap, ya. Ini adalah satu kekuatan moral namanya, ya, kekuatan spiritual, kekuatan moral dipadu dengan kekuatan intelektual, kecerdasan, ya, kecerdasan Nabi dalam mengatur perjalanan hijrah, ya. Dan inilah yang harus kita warisi dalam perjalanan, ya, perjalanan gerakan dakwah Hidayatullah ini, ya, bahwa Hidayatullah lahir 50 tahun yang lalu di bulan, ya, di bulan Muharram juga, ya, di bulan Muharram, ya. 50 tahun yang lalu Hidayatullah hadir hijrah, lahir 50 tahun yang lalu pada momentum Muharram. Dan pemimpinnya adalah pemimpin yang memang, ya, melakukan perjalanan hijrah itu karena didorong oleh sebuah semangat paradigma tadi, ya, dan semangat sikap perjuangan. Jadi dia Hidayatullah merangkumnya sebagai suatu perjalanan yang sangat spesifik, ya. Sehingga bagi kita, ya, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan
berikan apa namanya ini memberikan kekuatan jihad ini, kekuatan pergerakan ini, ya, harus selalu menjadikan momentum-momentum tadi itu untuk menguatkan perjalanan hidup, perjalanan pergerakan dakwah tauhid ini. Jadi yang harus diwarisi oleh generasi ini, bagaimana semangat, bagaimana Rasulullah itu memperlihatkan semangat hijrah, semangat hijrah, Dan hijrah ini di dalam Al-Quran digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai perjalanan meletakkan eksistensi peradaban. Ini yang penting bagi Hidayatullah, bagi kita Hidayatullah ini. Maka almarhum, setiap tahun menjadikan bulan Muharram ini adalah tahun yang sangat spesifik, yang sangat spesifik. Jadi bulan Muharram itu tempat momen untuk membaharui, untuk membaharui dan menguatkan sikap, untuk membaharui dan menguatkan sikap kejuangan. Maka seluruh aktivis Hidayatullah di zaman almarhum itu, di bulan Muharram itu, semua berkumpul di Gunung Tembak. Semua berkumpul di Gunung Tembak. Kalau pada umumnya, pergerakan itu menyambut bulan suci Muharram itu dengan seremonial, pidato-pidato, seminar-seminar mungkin, pidato-pidato di sana, perayaan-perayaan yang bersifat seremonial, ceramah-ceramah, pidato-pidato. Tetapi bagi Hidayatullah tidak hanya bersifat seremonial dengan pidato-pidato, tetapi memang tiga hal tadi itu yang saya katakan tadi itu kemudian dibaharui kembali oleh almarhum. Makanya kehadiran pertama kita di Gunung Tembak itu yang digencarkan itu sholat malam, sholat malam, jadi luar biasa, Yang kemudian evaluasi perjalanan gerakan dakwah, sehingga teman-teman yang hadir itu disuruh beri laporan, apa yang menjadi tantangan dalam gerakan dakwah selama setahun, dan apa yang terlihat menjadi semangat, menjadi peluang, menjadi prospek ke depan. Itu dilaporkan, untuk menjadi satu ibrah, untuk menjadi satu bahan evaluasi juga, dan juga menjadi satu penyemangat, bagi semua yang hadir. Karena apa yang dilaporkan teman-teman itu, selain melaporkan sisi-sisi atau istilahnya kiat, bagaimana mereka itu melaksanakan tugas dakwah dan membangun kepemimpinan di tempat tugasnya. Di sana ada sisi-sisi yang memberi semangat, walaupun ada sisi-sisi juga yang menjadi
menjadi bahan evaluasi bagaimana kita meluruskan atau membetulkan hal-hal yang mungkin ya suatu perjalanan yang bersifat manusiawi, ya, bersifat manusiawi. Perjalanan yang bersifat manusiawi, adanya kekurangan-kekurangan dalam perjalanan pelaksanaan tugas-tugas jihad dakwah itu. Ya itu yang dilakukan. Dalam pertemuan Muharram, ya. Kemudian tidak hanya kita berada di Gunung Tembak, tetapi dilakukan satu apa namanya ya, apa ini namanya ini, duplikasi atau apa namanya, napak tilas. Napak tilas. Maka biasanya waktu almarhum itu setelah malam 1 Muharram, ya, 1 hari sebelum malam Muharram, 1 Muharram, kita jalan kaki ke Gunung Binjai namanya. Ke Gunung Binjai. Itu ada hutan di sana di Gunung Binjai. Yang sekarang sudah menjadi waduk. Waduk Balikpapan. Di sana ada areal dulu tempatnya almarhum selalu melakukan perenungan di sana. Selain Gunung Tembak ini, ya, ada 3 tempat yang menjadi tempat konsentrasi almarhum di Balikpapan ini: Gunung Tembak, Gunung Binjai, dan Karangbugis. Itu tempat itu, tiga tempat itu melakukan perenungan itu dan pengambilan kebijakan. Gunung Binjai ini menjadi satu momen pengambilan keputusan, ya. Jadi Gunung Binjai itulah tempatnya untuk mengambil keputusan, sehingga di sana terjadi musyawarah, ya, ada musyawarah di Gunung Binjai itu. Biasanya setelah sholat malam, ya, sholat malam, terus pagi habis sholat subuh tadarrus, kemudian istirahat sebentar, istirahat, itu menghentikan acara dulu, untuk bersuci, bersuci-suci, sarapan pagi. Ini menarik juga ini momentum sarapan pagi ini, ya. Karena bahan-bahan makanan itu, ya, biasanya ikannya itu, ya, diolah di Gunung Binjai sana. Ikannya dibakar, ada yang bikin lauk pauk. Kemudian nanti makan bersama itu dengan daun-daun yang ada, daun-daun yang ada di hutan itu. Itu makan bersama. Di sanalah biasanya humor-humor itu keluar, ya. Artinya canda-canda, ya. Ada apa istilahnya itu, melepas rindu, ya, dengan teman-teman, ya. Berkelompok-kelompok sana sini, ya, saling nyapa, ya, saling membangun keakraban, ya, seperti itulah momentum-momentum yang dilakukan. Setelah itu semua selesai sarapan, kembali musyawarah untuk melakukan keputusan hasil, ya, hasil perenungan, hasil evaluasi dari laporan, ya, dan kemudian dibawa ke musyawarah, kemudian keluar sebuah keputusan. Jadi saya katakan bahwa Muharram bagi Hidayatullah itu adalah momen untuk menguatkan eksistensi gerakan.
menguatkan eksistensi gerakan harakah, ya, menguatkan eksistensinya, ya, ya, sehingga setelah itu keputusan-keputusan itu keluar itu biasanya ada istilahnya itu penyegaran, ya, penyegaran, yang dari apa namanya di Irian diputar ke Aceh. Ada itu seperti Ustadz Haris dulu, ya, Ustadz Sarbini, ya, Ustadz Maji Asis, yang itu yang saya ingat itu, ya. 3 orang inilah yang menjadi pemegang rekor Nusantara. Karena dia dari Irian langsung ke Sumatera. Ini perjalanan dakwah yang perlu diwarisi, ya. Karena ini adalah hasil dari sebuah sikap, sebagaimana sikapnya Nabi Ibrahim tadi itu. Itu almarhum. Jadi tour of duty istilahnya beliau, tour of duty. Wah, semua di apa namanya di apa? Semua dilakukan penyegaran sana sini, ya. Nah, ini sesuatu sebenarnya napak tilas, ya, ya, napak tilas pergerakan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan sekaligus napak tilas pergerakan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat, ya. Karena sahabat juga begitu, ya, dikirim kemana-mana, ya, ditarik lagi, dikirim lagi, ya. Jadi ini yang saya katakan, momentum Muharram adalah satu penguatan paradigma, satu penguatan sikap, dan satu penguatan eksistensi terbangunnya peradaban. Karena kemudian Madinah itu menjadi pusat peradaban dunia Islam.